Gendra dan Wisnu ini adalah anak yang namanya Birrul Walidain, sangat menghormati dan menyayangi orang tua karena menghadiahkan kepada bapaknya itu adalah satu buku yang akan menjadi kenangan, akan menjadi pengetahuan, dan akan menjadi satu bahan yang bisa dipelajari oleh orang lain. Selain menjadi catatan sejarah juga bisa dibaca oleh generasi seterusnya yang dengan konteks yang saat ini dan mendatang. Balik lagi ketika kita berbicara tentang pelestarian budaya, dan ketika kita tidak mencoba salah satunya dengan mencatatnya, barangkali itu akan hilang dan sia-sia gitu dan yang membaca itu. Tapi setelah saya baca itu tulisannya Subek, walaupun saya mengatakan ada sesuatu yang luar biasa. Saya dulu itu pondok menjadi anak yang sangat sengsara hidupnya. Sekolah itu susah, tapi saya harus sekolah. Saya sempat tidak sekolah setelah lulus SMP. 1 tahun nganggur. Setiap hari menangis sebagai sekolah. Walaupun akhirnya saya bisa sekolah dan susah payah. Tetapi begitu saya lulus SMA, justru saya masuk dalam dunia kesenian. Itu kan sangat luar biasa. Teman-teman saya itu meninggalkan dunia kesenian karena hidupnya kan sengsara itu, bahwa anak kota Aryono itu wis 3 bulan orang bayar sekolah. Loh, bocah volunteer kaget. Orang tua saya kaget kalau saya sekolah karena orang tua saya nggak tahu. Ini memang satu yang membahagiakan saya ya. Karena apa? Tiba-tiba anak-anak saya itu membuat buku biografi di hari ulang tahun saya. Bertepatan dengan itu, saya punya cucu dengan kelahiran yang sama dengan kelahiran saya. Jadi sungguh bahagia lah. Apalagi dengan buku yang menurut saya lumayan lah bisa dibaca. Yang tadinya terbata-bata untuk bikin buku, ternyata bisa jadi buku. Karena apa? Awalnya tuh yang mau bikin kan Wijanarto ternyata berhalangan ya, dan sudah tidak mungkin lagi menulis. Ternyata ada teman yang bisa melanjutkan, itu Ubedillah dan Zahira. Kemudian di Tegal memang harus ada kesenian. Membangun kesenian sama aja membangun peradaban. Itu penting sekali. Jadi ada hal-hal di dunia ini tidak hanya hal yang praktis ya. Yang tidak praktis pun penting. Katakanlah teater kalau orang praktis gawe kok teater susah-susah amat. Nah, itu tadi bagaimana kita bisa menggali kebatinan kita, batin kita itu. Ada konsumsi rohani, ada konsumsi jasmani. Nah, teater kesenian itu adalah salah satu bagian dari bagaimana kita mendewasakan batin kita. Ya, itu ya, makanya saya mengatakan bahwa kesenian itu penting dan Tegal harus ada kesenian. Memang dalam hal ini yang namanya seniman itu tidak bisa dicetak ya. Seniman itu memang dilahirkan. Walaupun dicetak dengan banyak pendidikan ya, kalau enggak terlahir ya susah kan. Nah, barangkali buku itu bisa menjadi inspirasi. Saya berharap seperti itu bisa menjadi inspirasi pada generasi muda bagaimana membangun kesenian di Tegal. Aku tidak pernah mengganti nama. Jadilah tetap saja. Merdeka, 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 merdeka. Indonesia mesti menang. Merdeka, bentang Indonesia mesti menang. Saya ini jadi terus semangat. Bagai bercerita tentang masa lalu dengan kamu, tentang banyak peristiwa yang pernah kusaksikan dan wujudkan bersamamu juga mereka. Di SUPM juga novelis, aktor, pirang-pirang buku. Yang selanjutnya yaitu penulis dari buku ini juga Mbak Zahira Indah, seorang novelis. Novel-novelnya sudah banyak diterbitkan di penerbit-penerbit mayor. Karena kalau
kalau saya misalkan melihat Tegal ini secara tata ruang dalam politik tata ruang urban masih memiliki potensi yang sangat manageable sekarang. Sesuatu yang perlu dilakukan di antara kota-kota lain yang mengalami kerusakan tata ruang dalam kaitannya praktek tata ruang yang mengarah kepada proses ekonomisasi ruang, menjadikan ruang komoditas untuk kepentingan semata-mata ekonomi. Saya Halim, saya dari Solo. Saya mengenal Yono Daryono sejak tahun 80-an dan saya anggap dia adalah figur di Tegal yang ikut menciptakan kehidupan sastra dan teater khususnya, tapi juga itu menjadi pelatuk bagian penting dari kehidupan kebudayaan di Kota Tegal. Nah, dalam konteks itu sebetulnya sangat menarik bagaimana peranan satu figur untuk menghidupkan dinamika kebudayaan di kota kelahirannya itu. Nah, pada sisi yang lain, dengan terbitnya biografi Yono Daryono dari Sunyi Gelombang ke Riuh Panggung, itu untuk juga menjadi catatan bagi siapapun, barangkali menarik untuk membuat catatan-catatan yang bersifat biografi atas apa yang dilakukannya. Karena melalui biografi ini kita bisa membaca sebagian, walaupun tidak sepenuhnya, apa yang dilakukannya dan apa yang bisa kita serap dan kita jadikan sebagai inspirasi. Saya selaku penulis buku biografi Mas Yono ini ya, pertama merasa mendapat penghormatan lah untuk bisa menulis biografinya Mas Yono meskipun dalam jangka waktu yang singkat ya, karena target ulang tahun dan sebagainya itu, tapi dengan kecintaan, kedekatan saya dan dalam hubungan secara personal ini membuat saya bisa menyelesaikan buku ini secara singkat ya. Tentu ya banyak kelemahan kan? Tapi sebagai satu bentuk dokumentasi dari ketokohannya Mas Yono, ini sebuah pekerjaan yang sangat bagus untuk perkembangan teater, sastra, dan budayaan di Tegal. Saya baru tahu Pak Yono Daryono telepon saya dan bilang saya baru tahu kalau di Tegal ada penulis novel. Betul, meskipun saya penulis, tapi saya kerjanya kan di rumah. Saya menulis dari rumah, dari laptop, dan saya nggak keluar. Mungkin itu. Jadi bisa dibilang selain tahun 2016 saya keluar, akhirnya keluar dari kedua. Di tahun 2020 itu atas permintaan Bapak Yono Daryono dan juga Bapak Suryali Andi Utomo, saya diminta keluar untuk mengisi acara hari ini sebagai sharing tulis novel. Mungkin pertanyaan saya itu menarik tentang figur ya. Memang benar kata Bapak itu kita seperti kehilangan figur ya. Contoh sosok yang benar jadikan contoh. Bagaimana semangat yang istilahnya legend, kalau Mas Yono istilahnya legend gitu. Jadi pernah Yono, Mas Yono langsung ubir kalau Mas Hendra, dan ternyata ada hal yang menarik dari tokoh Pak Yono ini. Sebenarnya ada satu sisi dari Pak Yono, yaitu kelebihan menghimpun, memanage orang-orang yang punya talenta bagus, dan itu harusnya di setiap teater ada, di setiap kelompok seni ya, sehingga yang muncul adalah tadi yang disampaikan oleh Mas Yono di buku itu guyub dan rukun, karena ada ketokohan, ada kepemimpinan, leader di situ yang bisa bukan hanya menghimpun tapi bisa menemukan talenta-talenta yang cukup menonjol, cukup bagus untuk kelompoknya. Itu lengkap sekali di profil itu. Sekiranya memungkinkan pada saatnya sastra, kemudian angkatan tahun 88 saya bergabung. Daryono tokoh-tokoh bilang sama saya,
Kimendel. Judulnya kudu diganti. Loh, judul itu gampang. Karena beliau pernah menulis bareng dengan saya, yaitu tentang warung kopi di Suara Merdeka. Itu bukti konsistensi. Istilahnya kita menjunjung nilai luhur ya, dari para leluhur, yaitu kearifan lokal. Karena yang kami tulis berdua itu adalah bahasa Tegalan. Kemudian acaranya bagus karena dari acara ini bisa kita peroleh banyak pelajaran. Yang pertama tentang mengenal tokoh lebih jauh. Yang kedua juga memahami bagaimana sih menulis biografi, lalu isinya tentang apa saja, itu juga pelajaran. Ya bukunya bagus dan isinya dipuji-puji oleh seorang networker Indonesia namanya Halim Hade. Bagus, beliau juga memberi pengantar gitu. Lah untuk lanjut, saya sangat setuju dengan pesannya Halim Hade bagaimana Tegal itu membuat buku memoir seni dan budaya Tegal. Saya katakan sekali lagi, mumpung kami itu masih hidup,